Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratis Syekh Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian hadis qudsi yang dihimpun oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Haditsil Qudsiyah. Moga-moga kajian kita ini dijadikan sebagai wasilah, sebagai perantara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemanfaatan kita, untuk keberkahan kita, juga keluarga kita. Moga-moga menjadi perantara bagi kita untuk semakin berakrab ria dengan Allah Subhanahu wa taala, juga semakin berguna terhadap sesama di dalam kehidupan ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ya bani Adam, wahai manusia, rafa'tum buyutakum wa khafattum buyuti, engkau angkat tinggi-tinggi rumah-rumah kalian dan engkau rendahkan rumah-rumahku. Ini kritik Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang lebih mencintai diri mereka dibandingkan berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu mencintai diri, melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu orang lebih membanggakan rumahnya sendiri dibandingkan dengan rumah Allah. Rumah Allah bahkan mungkin nomor sekian, bahkan mungkin tidak masuk dalam daftar hatinya. Yang lebih dibanggakan adalah rumahnya sendiri. Bagaimana mungkin rumah itu dibangun dengan sementereng dan seindah mungkin, sementara terhadap rumah Allah Ta'ala tidak peduli. Padahal sesungguhnya
berpihak kepada diri sendiri melebihi berpihak kepada Allah Ta'ala, itu sesungguhnya merupakan ancaman. Sesungguhnya itu merupakan tabungan derita. Sesungguhnya itu merupakan awal mula dari kehinaan dan kehancuran. Sementara berpihak kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesungguhnya merupakan tabungan kemuliaan, tabungan kebahagiaan. Nah, rumah kita itu jelas ya konotasinya kepada satu tempat di mana kita tinggal di situ. Dan tentu saja ya harus kita sadari bahwa kita tinggal di rumah yang kita bangun dengan jerih payah itu mungkin tak seberapa lama. Bahkan jelas jauh lebih awet genteng rumah itu dibandingkan dengan umur kita. Nah, untuk sesuatu yang tidak seberapa lama kita tinggali, kenapa kita melakukan keberpihakan habis-habisan? Sementara untuk kemuliaan rumah abadi kita dengan cara kita berpihak kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok seringkali kedodoran? Rumah Allah adalah masjid-masjid, rumah Allah adalah tempat-tempat ibadah, rumah Allah itu adalah Baitullah, tempat-tempat di mana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sembah sujud. Itu yang disebut sebagai rumah. Nah, mestinya kalau di dalam hati kita Allah itu adalah segala-galanya, maka tentu saja keberpihakan kita kepada hadiratnya itu adalah habis-habisan. Dan kalau demikian, maka tidak terlalu urus kita, tidak terlalu peduli kita dengan rumah kita. Toh yang terpenting dengan rumah itu kita tidak kepanasan, kita tidak kehujanan. Yang terpenting kita bisa berlindung untuk semakin memperkukuh sembah sujud kita kepada hadiratnya. Cukup itu, sudah cukup. Sudah cukup. Jadi karena itu adanya rumah, adanya kemegahan, itu jangan sampai menghuni hati kita. Itu jelas-jelas merupakan benalu di dalam peribadatan kita kepada hadiratnya. Terus pertanyaannya, apakah rumah itu tidak boleh bagus? Boleh bagus, boleh. Asalkan himmah kita, semangat kita terhadap rumah Allah Ta'ala itu jauh lebih tinggi ketimbang semangat kita terhadap rumah kita sendiri. Jadi yang terpenting di sini adalah apa? Keberpihakan terhadap rumah Allah Ta'ala itu. Itu penting. Kenapa? Di rumah Allah itu semestinya yang terjadi adalah peristiwa sujud paling hakiki kita kepada hadiratnya. Peristiwa penghambaan kita yang paling maksimal kepada hadiratnya. Nah, itulah kesadaran ya, yang semestinya lebih menyala, lebih tinggi dibandingkan adanya keberpihakan kita terhadap rumah kita itu sendiri. Pastikan bahwa di dalam hidup yang sejenak ini kita lebih berpihak kepada rumah Allah ketimbang kepada rumah kita sendiri. Fala antum akhyarun wala antum ahrarun. Maka tidaklah kalian wahai manusia yang lebih senang mengangkat rumah kalian dibandingkan mengangkat rumahku. Fala antum akhyarun. Kalian jelas bukan orang-orang pilihanku. Ya. Jelas bukan orang-orang pilihan Tuhan semesta alam, tapi pilihan nafsu kalian sendiri. Jadi disinilah manusia itu sesungguhnya berangan-angan, memiliki keinginan untuk membahagiakan diri mereka sendiri. Tak taunya ternyata mereka semakin terpelanting, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah sebabnya cinta diri sendiri itu mesti diwujudkan di dalam keberpihakan kepada Allah Ta'ala. Cinta diri sendiri bukan diwujudkan dengan adanya keberpihakan terhadap egoisme diri kita. Kalau begitu ya, sesungguhnya kita tidak cinta diri sendiri. Kalau kita mengikuti gemuruh egoisme kita, sejatinya kita itu menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Nah, ini tindakan tidak masuk akal loh sebenarnya ya. Tidak masuk akal. Bagaimana orang memusuhi dirinya sendiri? Kan tidak masuk akal. Bagaimana orang itu tidak sayang dirinya sendiri? Bagaimana orang itu tidak ingin selamat untuk dirinya sendiri? Ini sama sekali tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal ini merupakan kenyataan di dalam kehidupan. Jadi betapa banyak orang memusuhi dirinya sendiri. Betapa banyak orang menghantam dirinya sendiri. Nah, di perasaan mereka, mereka sayang diri mereka. Tapi realitasnya secara rohani itu sesungguhnya merupakan penghancuran, pembinasaan terhadap diri sendiri. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana mungkin akan menjadi pilihan-pilihan? Menjadi orang-orang terkasih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, tidak. Tidak, karena kepada diri mereka, mereka sama sekali tidak sayang. Mereka itu bahkan dengan sengaja melemparkan diri ke tengah kobaran penderitaan yang mereka sangka itu merupakan kebahagiaan. Terus yang terpenting juga, wala antum ahrarun. Nah, kalau begitu kalian itu sama sekali bukanlah orang-orang yang merdeka. Jadi dengan mengikuti syahwat, dengan mengikuti keinginan mereka, mereka membayangkan bahwa diri mereka itu adalah orang-orang merdeka yang bebas mau menentukan keinginan apa saja. Padahal di saat itulah mereka itu betul-betul menjadi budak-budak bagi nafsu mereka, budak-budak bagi impian mereka, budak-budak bagi halusinasi diri mereka sendiri. Jadi tanpa sadar bahwa mereka itu sudah dikerangkeng, sudah diperbudak oleh diri mereka sendiri. Mereka merasa merdeka padahal sedang diborgol oleh rantai-rantai egoisme mereka sendiri. Antum abidud dunya, kalian wahai manusia yang mengangkat rumah-rumah kalian tinggi-tinggi dan merendahkan rumah-rumahku, kalian itu adalah budak-budak dunia. Padahal semestinya dunia itulah yang menghamba kepada kita, bukan kita yang menghamba kepada dunia. Dunia itu disebut sebagai dunia lidina atiha, karena rendahnya nilai dunia itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah. Jadi karena itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwa dunia ini terlaknat. Segala yang ada di dalamnya itu terlaknat kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mencari ilmu yang menjadi sarana lebih dekat kepada hadiratnya. Jadi andaikan tidak ada koneksi rohani antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya manusia dengan segala sesuatu di dunia ini sama sekali nggak ada harganya. Sama sekali tidak ada harganya. Sama sekali kemusnahan. Sama sekali itu merupakan kehancuran. Jadi karena itu ya, kita ya, mestinya berpikir bahwa kita itu lahir dalam keadaan merdeka. Nah, mestinya kita menempuh medan kehidupan ini juga dalam keadaan merdeka. Nah, kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala sejak kita lahir itu mestinya dipertahankan. Nah,
Betapa sesungguhnya merupakan proses hidup yang muspra, jalan hidup yang muspra. Ketika kita lahir dalam kondisi merdeka, terus lambat laun kita semakin memborgol diri, memenjarakan diri sendiri. Itu merupakan tindakan yang muspra, tindakan yang irasional sebenarnya itu. Tindakan yang destruktif untuk diri mereka sendiri. Bagaimana wong kita lahir dalam kondisi merdeka, kok semakin tua, semakin bertambah umur, semakin kita terbelenggu, semakin kita diperbudak oleh berbagai macam keinginan kita sendiri. Jadi karena itu disebutkan wala antum ahrarun antum abidud dunya. Engkau itu adalah budak-budak dunia. Mestinya kita membebaskan diri dari adanya kerangkeng-kerangkeng dunia, dari penjara-penjara dunia, malah kita menjadi budak-budak dunia itu. Dan sialnya apa? Sialnya itu adalah ketika ada orang ya yang mau membebaskan borgol kita, membebaskan jeruji penjara kita, itu belum tentu dengan senang hati kita terima, belum tentu. Boleh jadi yang tidak masuk akal itu adalah kita semakin menikmati adanya borgol, adanya kerangkeng, adanya jeruji penjara, semakin saja dinikmati. Bukankah semestinya itu kita memiliki keinginan untuk terbang di angkasa raya? Bukankah kita itu mestinya memiliki keinginan untuk menjadi orang-orang merdeka? Seharusnya kan seperti itu. Nah, tapi tidak. Betapa banyak orang itu yang merindukan perbudakan, yang menikmati adanya perbudakan untuk diri mereka sendiri. Ini jelas bukanlah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka adalah mereka yang murni berpihak kepada Allah yang maha cakrawala, yang maha luas tak terkira-kira. Lahiriahnya kita berpihak kepada Allah seolah-olah kita terbelenggu. Padahal yang terjadi sebaliknya, kita berpihak kepada Allah justru lebih menemukan kemerdekaan dibandingkan kita berpihak kepada diri kita sendiri. Wajtima'u mithlikum kamithlil qubur al-mujassasa. Perkumpulan orang-orang macam kalian ini itu seperti kuburan-kuburan yang dikapur, kuburan-kuburan yang diwarnai itu loh. Jadi itu artinya apa? Kumpulan orang-orang yang terpenjara oleh egoisme mereka sendiri itu sesungguhnya adalah kumpulan orang-orang yang mati itu. Mati. Jadi makanya ada dua pemahaman tentang mati sebelum mati ya. Ada dua pemahaman. Yang pertama sebagaimana yang ada dalam hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, mutu qablal mauti, matilah kalian sebelum dijemput oleh ajal. Itu mati ikhtiyari, al mautul ikhtiyari. Itu mati yang terpuji. Yaitu ketika kita itu sudah mati dari segala damba kepada selain Allah Ta'ala. Mati sudah. Jadi sudah tidak mungkin dikerangkeng, dipenjara oleh apapun yang selain hadiratnya. Kenapa? Karena sudah putus asa, sudah tidak berharap apapun yang selain hadiratnya. Karena itu kita menjadi merdeka dari adanya belenggu-belenggu dunia ini. Menjadi merdeka. Nah, mati sebelum mati yang di sini, ini adalah mati yang terpuji. Sebagaimana dalam hadis Nabi itu. Nah, kalau yang ada di dalam hadis qudsi ini, perkumpulan kalian yang sudah terbelenggu oleh berbagai macam egoisme itu adalah seperti kuburan-kuburan yang diwarnai, kuburan-kuburan yang dicat, yang dikapur. Nah, kalau mati sebelum mati yang di sini, itu buruk. Sebab konotasinya itu adalah menunjuk kepada orang-orang yang hatinya mati, yang akal pikirannya mati, perasaannya mati. Jadi serba tidak jalan sudah. Nah, mati yang
kedua ini adalah mati sebelum mati, yang konotasinya itu pasti buruk. Buruk. Sebab apa? Ketika masih hidup sekalipun sudah tidak bisa memberikan manfaat. Enggak usah ke orang lain, kepada dirinya sendiri sudah tidak bermanfaat. Kepada dirinya sendiri sudah merupakan ancaman. Bagaimana mungkin disebut sebagai hidup? Nah, mati sebelum mati yang ada di dalam pengertian hadis qudsi ini adalah mati yang buruk. Buruk, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, karena hanya seperti kuburan-kuburan yang dicat, yang diwarnai, yang dikapuri itu, maka apa? Yura zahiruha malihan wa batinuha qabihan. Lahiriahnya, luarnya itu indah karena dicat, karena diwarna-warni kuburan-kuburan itu indah. Tapi wa batinuha qabihan, batinnya, isi dari kuburan itu sendiri itu adalah buruk, adalah bangkai-bangkai. Jadi karena itu yang ditekankan di dalam Islam itu apa sebenarnya yang ditekankan? Yang ditekankan itu adalah kebaikan hati yang kemudian memancar menjadi kebaikan perilaku, menjadi kebaikan tindakan, menjadi kebaikan akhlak. Itu yang ditekankan dalam Islam itu. Jadi bukan hanya lahiriahnya saja yang dipoles, lahiriahnya saja yang diperindah, tapi batinnya itu berisi ular dan kalajengking. Jangan itu. Itu adalah apa? Itu menempuh jalan penderitaan kalau begitu itu. Menempuh jalan penderitaan. Itu yang disebut dengan hipokrisi, yang disebut sebagai kemunafikan. Lahiriahnya elok, lahiriahnya indah, batinnya penuh busuk, penuh dengan bangkai. Na'udzubillah. Karena itu kemudian wa kadza tuslihuna linnas wa tuhibbuna ilaihim bi alsinatikumul hulwah. Nah, karena zahir kalian, zahir orang-orang yang sudah dipenjara, diborgol oleh egoismenya sendiri itu dengan cara mengangkat diri tinggi-tinggi dan menomor sekiankan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kalian itu bersikap baik kepada manusia, mencintai manusia dengan lesanmu yang manis itu, dengan sikap lahiriahmu yang menipu itu. Jadi kepada manusia bermanis-manis ria agar mendapatkan sejumlah kemanfaatan dari manusia. Sementara kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak urus, sudah tidak peduli lagi. Jadi karena itu hati-hati ya. Jangan sampai kita terjerumus kepada bersikap elok dan manis terhadap manusia, sementara kepada Allah Ta'ala itu kita acuh tak acuh. Jangan sampai terjerumus di jurang yang seperti itu. Jangan sampai terjerumus di jurang seperti itu. Wa af'alikum al-jamila, kamu mendekat kepada manusia dengan perilakumu yang indah. Jadi perilaku lahiriah yang indah itu dipersembahkan untuk manusia. Begitu bersikap sopan kepada manusia, tapi begitu tak peduli hubungannya terputus, hubungannya rusak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu wa tubaiduna biqulubikumul qasiyah wa ahwalikumul khabitha. Sesungguhnya lahiriah kalian itu mendekat kepada manusia, tapi batiniah kalian, hati kalian itu menjauh sebenarnya dari manusia, menjauh. Karena itu ketika dianggap manusia itu sudah tidak menguntungkan kepada kalian, itu sudah tidak menguntungkan kepada kalian, maka akan dicampakkan, akan dibuang jauh-jauh, seolah-olah tidak pernah kenal. Nah, bisa begitu sampai ya, bisa begitu. Jadi kepada Allah Ta'ala yang maha pemurah,
kepada Allah Ta'ala yang maha santun, kepada Allah Ta'ala yang maha damai, itu tak peduli. Padahal Allah lah sumber dari segala kebahagiaan itu, sumber dari segala kesejahteraan itu, sumber dari segala kedamaian itu. Allah, bukan siapapun yang lain, bukan manusia. Manusia itu tidak akan pernah bertanggung jawab terhadap perilaku kita, terhadap amal kita. Ya bena Adam, wahai manusia, akhlis amalaka was'alni. Wahai manusia, tulus ikhlaskanlah amalmu untukku dan mohonlah kepadaku. Jadi Allah Ta'ala itu senantiasa menyediakan kemurahan-kemurahan yang melimpah untuk kita sebenarnya. Jadi menyediakan kemurahan-kemurahan yang melimpah. Untuk apa kita berpaling kepada manusia? Untuk apa kita berpaling kepada makhluk? Dan tangan kemurahan Allah Ta'ala itu senantiasa tersedia, senantiasa terbuka setiap saat untuk diri kita. Terbuka setiap saat untuk diri kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki penglihatan yang tajam kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita menjadi lebih terpukau kepada Allah ketimbang kepada makhluk-makhluknya itu. Akhlis amalaka was'alni. Tulus ikhlaskanlah amalmu untukku dan mohon kepadaku. Tulus ikhlas amal kita, manfaatnya kembali kepada diri kita. Permohonan kita kepada hadiratnya, manfaatnya juga kembali kepada diri kita. Fa inni u'tika aktsar mimma yatlubus sa'ilun. Maka aku akan memberikan kepadamu lebih banyak dari apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Jadi hidup ini mesti kita bikin tulus ikhlas sepenuh-penuhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak usah khawatir, Allah akan mencukupi diri kita, Allah akan melindungi diri kita, tidak usah khawatir. Kalau lahiriahnya Allah tak mencukupi, kalau lahiriahnya Allah Ta'ala tak melindungi, pastilah itu diganti dengan yang terbaik. Yang terpenting tugas kita itu adalah beramal seikhlas mungkin untuk hadiratnya, beramal dengan penuh kesungguhan, syukur-syukur dengan penuh cinta kepada hadiratnya. Setelah itu rasakan tangan kemurahannya begitu melimpah ruah dengan kasih sayang, dengan keberkahan. Jadi kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala itu betapa sangat menyenangkan, betapa sangat mendamaikan. Jangan kita lebih berpihak kepada manusia, lebih berharap kepada manusia. Pantangan itu semua di jalan ketauhidan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.